Di Korea, jangan berkelahi dengan para pria bertato di seluruh punggungnya. Karena semakin banyak tato, semakin tinggi statusnya. Di Jepang juga. Pria dengan tato punggung penuh ini adalah gangster termuda di Jepang. Tahun ini, dia baru berumur 19 tahun dan telah menjadi bos gangster Jepang. Polisi setempat tidak berani melakukan apa-apa. Namanya Kenji. Setahun yang lalu, dia masih bocah yang nakal. Ayahnya juga seorang gangster. Di awal cerita, foto ayahnya digantung di altar. Hari itu, Kenji bersama teman-temannya berjalan-jalan. Dia melihat seseorang membeli dan menjual narkoba. Kenji berpura-pura mendekat untuk membeli. Ketika pihak lain tidak memperhatikan, dia telah memukulnya. Kenji hanya ingin merampok uang pihak lain. Setelah merampok uang itu, Genji dan teman-temannya memutuskan bersenang-senang. Tiba-tiba, temannya mengangkat sekantong narkoba. Kenji meraihnya dan melemparkannya ke laut. Uang bisa merampok, tapi narkoba tidak bisa. Kemudian mereka pergi ke kedai kenalan. Sesaat kemudian, bos geng lain datang. Namanya Hiroshi. Mereka duduk saling berhadapan. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas ke kedai. Orang-orang ini datang karena bos gangster. Kenji tidak panik. Dia melihat pria ini memegang pistol dan mengarahkannya ke pria lain. Kenji mengambil panci dan memukulnya sampai mati. Bos gangster tercengang. Lalu Kenji membuang panci. Bajingan, berisik sekali. Teman-teman Kenji ketakutan dan dengan cepat menariknya melarikan diri. Keesokan paginya, bawahan Hiroshi datang ke rumah Kenji dan membawanya ke markas geng. Bos gangster ingin mengundangnya untuk bergabung dengan geng tetapi dia tidak mau. Hiroshi memberinya kartu nama yang menyuruhnya pikir baik-baik. Di jalan pulang, tiba-tiba teman-temannya menelepon dan menyuruhnya kabur. Kenji dikejar sekelompok orang. Orang-orang ini mengejar Kenji karena dia telah merampok narkoba mereka kemarin. Kenji dan teman-temannya yang tidak beruntung ditangkap oleh mereka. Akhirnya, bos gangster mereka juga muncul. Namanya Hosono. Dia berniat memaksa Kenji untuk mengembalikan uang narkoba. Tapi Kenji tak punya uang untuk mengembalikan. Apalagi uang narkoba adalah jumlah yang sangat besar. Jika kamu tidak punya uang, aku akan menjual kamu ke luar negeri. Konon organ anak muda akan dijual dengan harga tinggi. Saat bersiap untuk naik ke kapal, pihak lain tiba-tiba menemukan kartu nama Hiroshi. Hosono mengira Kenji adalah bawahan Hiroshi. Tapi Kenji bilang dia bukan gangster. Geng Hosono kerjasama dengan geng Hiroshi. Untuk mengkonfirmasi, dia menelepon Hiroshi. Tidak berapa lama, Kenji dijemput oleh bawahan Hiroshi. Kenji melihat Hiroshi. Bos gangster tidak bilang apa-apa. Dia bertanya pada Kenji, apakah kamu punya tempat tinggal nak? Kalimat inilah yang membuat Kenji menangis. Sejak dia kecil, dia kurangnya cinta. Tak berapa lama, ayahnya telah meninggal. Sejak itu, Kenji menjadi seorang gipsi. Dia bergabung dengan geng Hiroshi. Bahkan menjadi anak angkatnya. Setahun kemudian, Kenji mengubah gaya rambutnya. Dia pergi ke kedai tempat dia biasa makan. Bahkan, Kenji memberikan banyak uang kepada putra pemilik. Bocah ini sangat pintar. Bocah akan muncul di akhir film. Tiba-tiba Kenji menerima panggilan telepon. Seseorang sedang kekacauan di barnya. Lalu dia ke bar yang dia kelola. Rang-rang yang duduk di seberangnya adalah geng Hosono. Pihak lain meminta untuk membagi area pengelolaan untuk mereka. Setelah mengatakan, dia menyikat pantatnya dan meninggalkan. Kenji sangat marah karena tindakannya ini. Kenji menghancurkan botol anggur pada kepala pemimpin. Kemudian memukul junior geng Honso. Selesai, staf membalut tangannya yang terluka. Kenji sepertinya menyukainya. Namanya Yuka. Kenji mengajaknya untuk berjalan-jalan. Yuka bilang dia masih mahasiswa. Dia bukan gadis jual diri. Bekerja di bar hanya untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya sekolah. Hal ini membuat Kenji semakin menyukai gadis ini. Di sisi ini, orang yang terkena Kenji terakhir kali. Hosono meminta Hiroshi untuk membagi area pengelolaan untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan memaafkan kali ini.
Hiroshi berbalik melawan mereka karena Kenji. Jika ingin bertarung, katakan terus terang. Hosono tercengang. Jangan gertak orang-orang gangster. Karena mereka akan membalas dendam, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sebuah mobil gangster sedang melaju di jalan. Orang yang duduk di dalam mobil adalah bos gangster. Tiba-tiba, ada dua orang bergegas untuk menembakkan peluru ke arah mereka. Kenji segera melindungi bos gangster. Tapi pengemudinya tidak seberuntung itu. Sopirnya terkena peluru. Setelah memastikan bos gangster aman, Kenji mengejar tapi tidak ada yang ditemukan. Tapi juniornya meninggal di dalam mobil. Kenji sangat sedih. Geng mengadakan pemakaman untuk junior. Kenji ada di rumah sakit. Hiroshi meminta seniornya untuk membantunya membalas dendam. Tapi para senior tidak mengizinkannya. Mereka bilang masalah ini, serahkan kepada polisi untuk ditangani. Hiroshi pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Kenji dan menjelaskan situasinya kepadanya. Jangan khawatir tentang ini lagi, serahkan saja pada polisi untuk menanganinya. Tapi Kenji tidak setuju. Dia ingin membalas dendam untuk juniornya. Bos gangster telah menasehatinya tapi ia tak mau. Sampai malam, junior geng Hosono berjalan-jalan ke bar. Kenji terlatih-tatih ke bar. Saat ia hendak membalaskan dendam juniornya, tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang. Bunuh lawan satu langkah sebelum Kenji. Orang ini bukan orang lain. Itu adalah bawahannya, Nakamura. Kenji karena ingin menanggung kesalahan untuknya. Dia menyuruhnya melarikan diri. Kenji menikam musuh beberapa kali lagi lalu kabur. Hosono datang ke bar. Juniornya sudah mati. Pembunuhnya juga lolos. Kenji datang ke rumah Yuka. Yuka ingin mencuci darah membantu Kenji. Tapi pemikirannya tidak sesederhana itu. Pada malam ini, hubungan antara mereka berdua melangkah lebih jauh. Kenji dan Yuka melakukannya bersama. Keesokan harinya, Kenji kembali ke markas geng. Hiroshi baik bangga maupun sedih dengan Kenji. Tepat setelah itu, polisi muncul dan menangkap Kenji ke kantor polisi. Dia melihat Nakamura. Dia meminta Nakamura untuk merawat ayah angkatnya atas namanya. Setelah itu, video Kenji ditangkap dengan cepat menyebar ke seluruh media. Berita penangkapan Kenji menjadi hot. Yuka putus asa. Semua orang yang mengenal Kenji telah melihat adegan ini. Kali ini Kenji dipenjara selama lebih dari 10 tahun. 14 tahun kemudian, dia dibebaskan dari penjara. Nakamura menjemput Kenji. Mereka pulang ke rumah untuk merayakan. Tapi bos gangster hanya minum 1 cangkir alkohol dan berdiri. Kenji tidak tahu apa yang terjadi. Juniornya berkata Kenji, bos gangster menderita kanker stadium akhir. Ini belum yang terburuk. 14 tahun saat Kenji berada di penjara, geng itu juga direformasi. Sekarang mereka bukan gangster lagi. Bar mereka juga dirampok oleh orang lain. Kenji bertanya kepada mereka bagaimana mereka menghasilkan uang. Mereka menangkap ikan secara ilegal. Berdasarkan pekerjaan ini untuk mencari nafkah. Bisnis tidak bagus, pekerja tidak bisa. Karena tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang mempekerjakan mereka. Mereka hanya bisa hidup seperti ini. Kenji dengan sedih berjalan-jalan. Tiba-tiba, pemilik kedai tua melihatnya. Pemilik kedai sangat senang ketika bertemu Kenji. Dia bilang temannya juga ada di kedai. Masuk ke dalam, orang ini dulunya adalah seorang gangster. Tapi sekarang dia telah mundur. Dia juga ada seorang putri. Selama percakapan, Kenji mengetahui orang yang menarik diri dari geng. Menurut peraturan nasional, dalam 5 tahun hidup akan sangat sengsara. Gak bisa kerja, gak punya rekening bank, gak punya asuransi, gak punya rumah. Tidak apapun. Setelah 5 tahun, orang lain memperlakukan mereka seperti orang normal. Setelah makan, Kenji ingin membayar. Tapi juniornya dengan keras kepala ingin membayar. Kenji tak setuju. Setelah juniornya membayar, ia buru-buru pergi. Kenji bertanya apa yang terjadi. Dia berkata, jika ada yang melihat dia pergi bersama Kenji, mereka akan melihatnya sebagai penjahat.
Dia mungkin kehilangan pekerjaannya. Setelah mengatakan itu, ia segera kabur. Kenji sangat sedih. Hanya pemilik kedai yang ada di samping untuk menghiburnya. Dia dengan sedih meminum semua anggur. Di luar tiba-tiba ada bocah yang nakal masuk. Bocah itu menemukan Kenji sangat akrab tetapi Kenji tidak mengenalinya. Bocah itu bilang dia Kimura. 14 tahun yang lalu, dia memberi bocah ini uang. Tidak disangka, sekarang bocah itu sudah dewasa. Kimura sekarang menjadi Kenji versi tahun itu. Gaya rambutnya sama. Kimura secara singkat memperkenalkan karya bocah kepada Kenji. Gaya kerja geng di masa lalu adalah tidak dilakukan di tempat umum. Sebaliknya itu adalah bisnis klub malam. Ada orang yang menyebabkan masalah di klub malam. Kimura hanya mengatakan beberapa kalimat telah menyelesaikan masalahnya. Dia bahkan berkata dia memuja paman Kenji. Setelah dia masuk penjara, Kimura selalu membantu geng Kenji melakukan hal-hal buruk. Kenji bertanya ada apa tapi dia tidak berkata. Kembali ke geng, bos gangster dirawat di rumah sakit lagi. Semua orang menyumbang 10.000 yen. Kenji langsung menyumbang beberapa ratus ribu yen. Lalu dia bertanya pada Nakamura. Apa yang dilakukan geng ini? Dia berkata geng mereka sedang perdagangan narkoba. Jika mereka hanya mengandalkan memancing, mereka mungkin akan kelaparan. Sesampainya di tempat sepi, Kenji dan Nakamura bertarung. Tapi setelah bertarung, mereka masih menyerah pada kenyataan. Kenji tidak menyalahkan Nakamura. Mereka harus hidup apapun yang terjadi. Kemudian Junior menelepon Kenji. Kenji menemukan seorang gadis yang disukainya tahun itu. Setelah Kenji keluar dari penjara, Yuka mengganti nomor teleponnya. Sekarang mereka telah menemukannya. Kenji ada di luar menunggu Yuka pulang kerja. Dua orang yang berpisah selama 14 tahun, akhirnya bertemu kembali. Yuka memberitahunya, jangan bertemu lagi. Kenji tak paham. Yuka memberitahunya bahwa ia punya anak perempuan. Juga putri Kenji. Tapi dia tidak memberitahu putrinya bahwa ayahnya adalah seorang gangster. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan. Sejak dibebaskan dari penjara, tidak berharap Kenji memiliki begitu banyak masalah. Di sini, Kimura berurusan dengan Hosono. Sikap bocah itu membuat Hosono tidak senang. Lalu, bocah meninggalkan. Tiba-tiba Hosono berkata bahwa bocah sangat mirip dengan ayahnya. Dia harap Kimura tidak berakhir seperti ayahnya. Kimura bertanya apa maksudnya. Hosono juga tidak bilang. Bocah itu akhirnya mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Hosono sendiri. Ayah Kimura adalah sopir yang meninggal dalam kecelakaan tahun itu. Sekaligus, melalui upaya tak henti-hentinya, seluruh keluarga Kenji bersatu kembali. Tapi Kenji tidak membiarkan putrinya tahu bahwa dia adalah ayahnya. Dengan bantuan teman-teman, Kenji menemukan pekerjaan. Rekan-rekan tahu bahwa dia dulunya adalah seorang gangster. Mereka bersemangat berfoto dan mempostingnya secara online. Foto tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial. Yuka datang ke perusahaan maka dipecat oleh bos. Karena ayah putri Yuka adalah seorang gangster. Dan rekannya karena ia memposting foto acak maka dipukuli oleh orang lain. 3 orang kehilangan pekerjaan. Rekannya ke rumah, istri dan anak-anaknya telah meninggalkan. Kenji pulang karena ini, Yuka memarahinya dengan buruk. Kenji ditinggal sendirian. Dia pergi ke kedai untuk minum alkohol. Kimura berkata Kenji, dia menemukan pembunuh yang membunuh ayahnya tahun itu. Ia ingin balas dendam. Kenji berkata bocah itu, jagalah ibunya dengan baik. Kemudian dia pergi ke rumah sakit, ayah angkatnya juga meninggal. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi dalam hidup ini. Kenji meninggalkan pesan untuk Yuka. Dia ingin bertemu Yuka dan putrinya untuk terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, ia ke markas untuk membunuh geng Hosono. Sekaligus, Kimura juga membawa juniornya untuk membalaskan dendam ayahnya. Akibatnya, dia melihat bahwa musuh yang membunuh ayahnya telah dibunuh oleh Kenji. Kenji menunggu Yuka tapi dia tanpa datang. Yang datang adalah juniornya. Sebuah tusukan jauh ke dalam perutnya. Dia menyalahkan segalanya pada Kenji. Tapi Kenji tidak menyalahkan juniornya. Kemudian Kenji jatuh ke laut.
Dia selamanya di kedalaman laut. Setiap tahun pada hari ini, Kimura datang ke laut untuk memuja Kenji. Anak perempuan Kenji juga datang ke sana. Dia ingin tahu latar belakang ayahnya. Kimura menceritakan semuanya. Film berakhir di sini. Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah, semuanya ada harganya. Film ini ingin mendidik generasi penerus. Apapun yang terjadi, jadilah orang baik. Jika tidak, kalian akan menyesalinya.